Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya. Semoga selalu dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Besok sudah hari raya. Tentu semuanya kita bahagia dan gembira. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Lis-shaimi farhatan. Farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi." Atau kama qala Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, dua kesenangan. Yang pertama adalah ketika berbuka puasa, farhatun inda iftari, yaitu kebahagiaan ketika berbuka. Berbuka bisa jadi diartikan berbuka dari puasa waktu maghrib tiba, semuanya kita senang. Bahkan anak-anak senang, bahkan orang non-muslim pun senang, ya, mengikuti. Ya, dulu kalau kita masih bisa melakukan buka bersama, banyak di antara saudara-saudara kita non-muslim yang ikut bersama kita menikmati bagaimana kebahagiaan berbuka puasa. Senang dalam berbuka puasa pun diartikan hari Lebaran, di mana puncak daripada pelaksanaan puasa Ramadan adalah hadirnya Idul Fitri, yaitu hari kemenangan, hari seseorang kembali kepada fitrahnya yang suci, hari di mana dia berbuka, ya, iftar, berbuka, memakan makanan, ya, memakan segala hal yang dihalalkan, yang mana sebelumnya dia dilarang karena masih dalam kondisi berpuasa. Nah, tentu kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang sifatnya umum. Artinya apa? Semuanya orang bisa melaksanakan dan bisa merasakannya. Ya. Anak-anak, semuanya orang ketika hari raya bahagia semuanya. Walaupun kita dalam kondisi COVID-19, saya yakin, ya, jangan lupa untuk bahagia. Bahagia atas nikmat Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Kita masih diberikan umur panjang sampai kita bisa menikmati bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan. Itu artinya apa? Nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Banyak orang yang menderita, tidak mampu dan tidak dapat melaksanakan ibadah puasa. Bahkan, ya, banyak orang tanpa halangan, ia pun tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena itulah, ketika kita mampu melaksanakan ibadah puasa, itu artinya adalah fadl, karunia yang Allah berikan kepada hambanya, maka perlu kita syukuri. Nah, bentuk syukur itu diantaranya adalah terlihat ketika berbuka puasa, ketika hari raya, kita semuanya merasa bahagia, merasa senang, dan itu adalah hari kemenangan umat Islam. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan, ya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa kebahagiaan itu, kesenangan itu ada dua bagi orang yang berpuasa. Pertama, farhatun inda iftari, sudah kita bahas. Yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbi, yaitu kebahagiaan ketika ia kembali ketemu dengan Rabbnya, Sang Pencipta, Sang Pemilik dunia dan pemilik kebahagiaan hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, ya. Bahagia bukan terlihat dari baju yang baru, pakaian yang baru, makanan yang serba terhidang, atau kumpul dengan saudara. Bukan itu yang hakiki. Tetapi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita nanti kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang kita harapkan adalah amal-amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi orang-orang
yang makbulin, termasuk orang-orang yang terima amal ibadahnya di sisi Allah SWT. Sehingga kita kelak, kita kembali kepada Allah, Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Fajr dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yaitu nafsu mutmainnah. Jadi orang berpuasa itu diharapkan muncul perubahan dalam dirinya. Di antara karakter takwa adalah jika dia memiliki perubahan dalam jiwanya menjadi jiwa yang mutmainnah. Dia merasa tenang, ridho, merasa nyaman dengan ketentuan Allah dan dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan kepada hambanya. Tidak ada rasa keluh kesah. Dia selalu ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu tergantung dan menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jiwa yang tenang ini adalah hasil daripada jiwa yang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ia meninggal dalam kondisi apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, ya wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Allah, ya. Dalam kondisi apa? Katakan radiyah mardiyah. Artinya apa? Jiwa ini kembali kepada Allah, ya, dalam kondisi radiyah. Dia rela, ridho kembali kepada Allah, ya. Karena apa? Dia merasa, ya, telah melakukan, ya, perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dia rela, ya. Allah pun ridho dengannya. Maka dikatakan mardiyah, jiwa yang diridhoi. Jadi dia pulang kepada Allah dalam kondisi dia rela, ridho menghadap Allah. Dia senang ketemu Allah SWT. Dia pun kembali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka orang-orang semacam ini akan dikumpulkan, ya, dengan hamba-hamba Allah yang Allah ridhai dari para nabi, para orang-orang soleh, dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka kumpul semuanya di surga Allah yang kekal. Nah, inilah kebahagiaan hakiki yang harus kita terus usahakan. Kebahagiaan hakiki yang jangan sampai kita lupakan, ya. Sehingga kita dalam hidup ini terus fokus mencari kebahagiaan hakiki yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Semoga dengan berakhirnya bulan Ramadan kita termasuk hamba-hamba yang Allah ridhoi, termasuk hamba-hamba yang Allah memberikan kepadanya rahmatnya dengan surga yang kekal. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.